بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى العلي القدير العظيم الجليل أن يوفقنا لكل خير وصلاح، وأن يهدينا رشدنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Allah subhanahu wa ta'ala fi hadil ayah, dalam ayat ini yang maknanya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah atau jaga atau selamatkanlah dirimu, anfusakum wa ahlikum, dan keluargamu dari api neraka. Qala ta'ala waquduha an-nas wal hijarah, yang mana api neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam ayat ini bahwa yang menjaga atau yang di neraka, yang menjaga neraka adalah malaikat yang kasar dan keras. Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kita kaum yang beriman, dan Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita, qu anfusakum, selamatkanlah diri kalian, jagalah diri kalian, jauhkanlah diri kalian. Dan bukan hanya diri kalian saja yang disuruh selamatkan dari api neraka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di sini, wa ahlikum, dan keluarga kalian. Keluarga kalian yang dimaksud di sini adalah baik istrinya kalian, baik suaminya kalian, anaknya kalian. Selamatkanlah mereka dari api neraka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dengan jelas, selamatkanlah keluarga kalian dari api neraka. Dan kita tidak akan mungkin bisa selamatkan keluarganya kita dari api neraka kecuali jika kita mengajarkan kepada mereka agama yang benar, kecuali kita mengajarkan kepada mereka at-taqwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan berbuat baik dan menjauhkan mereka dari hal-hal yang Allah haramkan. Jangan sampai ada di antara kita yang mana dia semangat menjauhkan anaknya dari neraka dunia, dan seluruh baik ayah atau ibu, jelas mereka dengan kesemangatannya atau dengan kuatnya mereka menjauhkan anaknya dari api neraka, dari neraka dunia, dari alat-alat yang bisa melukai mereka, hal-hal yang bahaya di dunia. Tetapi tidak begitu semangat menjauhkan, menselamatkan mereka dari neraka akhirat. Seorang akil mestinya dia memperhatikan hal yang kedua daripada yang pertama. Memperhatikan
Bagaimana bisa anaknya saya jauh dari hal-hal yang Allah haramkan agar mereka bisa selamat dari api neraka? Fi hadits Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ardhah, anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaal kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi wal amiru ra'in wal rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti zawjiha wa waladihi fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Dalam hadis ini, hadis Ibnu Umar di Sahihain Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada kita kaum muslimin bahwa sebenarnya semua kita mempunyai tugas, baik pemerintah ataupun orang yang dijadikan mudir di suatu perusahaan atau pabrik, atau mudir di sekolah atau di ma'had, dan begitu juga seorang ayah atau ibu. Setiap orang di antara kalian memiliki tanggung jawab atas rakyatnya, penguasa tanggung jawab wal amiru ra' atas rakyatnya, wal rajulu ra'in, dan seorang laki-laki tanggung jawab atas keluarganya, seorang wanita tanggung jawab atas rumahnya dan anaknya, baiti zawjiha, atas rumah suaminya dan anaknya. Maka semuanya memiliki tanggung jawab. Wa kullukum mas'ul 'an ra'iyatihi, dan akan nanti di hari kiamat akan ditanyakan tentang rakyatnya. Jelas di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kita memiliki tanggung jawab. Suami mestinya dia mengurusi keluarga. Begitu juga istri, mestinya juga dia mengurusi keluarga, mengurusi suaminya, mengurusi rumahnya, mengurusi anaknya. Nabi SAW di hadis ini menjadikan seluruh orang di antara kita memiliki tanggung jawab. Jangan sampai ada yang di antara kita melarikan diri dari hal tersebut, dan dia bisa mengatakan seharusnya yang lain yang mengurus keluarga. Bisa jadi seorang ibu mengatakan itu urusannya ayah. Bisa jadi juga seorang ayah mengatakan itu urusannya ibu. Maka hancurlah keluarga. Mestinya keluarga Islam yang benar-benar ingin selamat di dunia dan di akhirat, mereka mengajarkan kepada keluarganya, ayah atau ibu mengajarkan kepada anaknya, seorang suami mengajarkan kepada ibunya, kepada istrinya, istrinya mengajarkan kepada anaknya, mengajarkan akidah yang benar, mengajarkan akhlak yang mulia, mengajarkan ibadah dan cara ibadah yang benar. Perhatikan hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah. Fi qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa yuladu al-fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi." Al-hadis. Perhatikan hadis ini, akhwat. Setiap anak dilahirkan atas fitrah. Qal fa'abawah, maka orang tuanya yang menjadikan
anak mereka sendiri menjadikan dianya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Coba perhatikan hadis ini. Nabi SAW menjelaskan bahwa seorang anak dilahirkan atas fitrah. Fitrah itu Islam, kata Syekh Islam Taimiyah. Fitrah itu Islam. Dan hati yang bersih dan akal yang bersih mudah bagi dia menerima al-haq. Itulah fitrah. Tetapi ternyata yang merusak anaknya tersebut bukan orang jauh, bukan dari luar rumah, ayahnya atau ibunya, atau dua-duanya. Yang mestinya ayahnya dan ibunya menjaga dia dan mengajarkan kepadanya agama yang benar, menjauhkan dia dari agama yang jelek, dari akhlak yang jelek, ternyata bisa jadi anaknya sendiri rusak karena ayahnya dan ibunya sendiri. Abawah, orang tuanya sendiri yang merusak anaknya, menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Anaknya atau ayahnya dan ibunya bisa jadi mereka lah yang memasukkan akhlak yang jelek, yang mengajarkan akhlak yang jelek, yang memasukkan akidah yang jelek ke hatinya. Anak, ayahnya dan ibunya sendiri yang mengajak dia berbuat maksiat, yang mendorong dia berbuat maksiat, ayahnya dan ibunya. Maka dalam hadis ini ya ikhwah, jangan sampai kita salahkan orang lain. Kita katakan ini gara-gara masyarakat, gara-gara dia bergaul dengan orang yang salah, walaupun itu betul sebab membuat anak itu rusak. Tetapi lihat dirimu sendiri. Bisa jadi ya ikhwah, saya gambarkan ya ikhwah, akhwat, jika ada orang menanam tanaman, tanaman tersebut dia tidak pernah diurus, di luar rumah tidak pernah diurus, dia tidak peduli adakah banjir, adakah angin keras, adakah yang injak, ada binatang yang memakan tanaman tersebut, tidak pernah dia urus, tidak peduli. Maka mungkin setelah itu dengan beberapa bulan bisa jadi tanaman tersebut sudah rusak atau mati, karena dianya sendiri tidak menjaga tanamannya. Begitu juga ketika kita memiliki anak, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anak sebagai amanah. Ternyata kita sendiri tidak peduli, tidak mengurusnya sama sekali. Tidak pernah kita memberikan ilmu, tidak kita memberikan nasihat. Sebagaimana tumbuhan tersebut membutuhkan diberikan bubuk dan air dan dijaga. Ibnu Qayyim rahimahullah wa ta'ala memberikan gambaran yang seperti itu. Tanaman tidak akan selamat kecuali dengan dua hal, kata beliau. Yang pertama, tanaman tersebut membutuhkan makanan, bubuknya atau membutuhkan air. Yang kedua, tanaman tersebut butuh ada yang jaga. Seperti tadi, mungkin ada banjir, ada angin keras, ada binatang yang makannya, ada yang injak, harus dijaga. Jika dapat dua hal tersebut, maka tanaman tersebut akan berhasil, ya besar, dan akan dapatkan buah dari tanaman tersebut. Jika tidak, maka bisa jadi rusak tanaman tersebut. Begitulah ketika kita memiliki anak, mempunyai anak, tapi tidak kita urus. Ketika anak ini tambah besar, kita dengarlah dari mulutnya dia keluar omongan yang jelek. Kita lihat dia melakukan amalan yang jelek, yang fahish. Dia menyakiti orang tuanya sendiri, menyakiti saudaranya, menyakiti tangganya.
Dia memilih amalan yang jelek daripada amalan yang baik. Disuruh salat, ibadah, tidak mau. Tidak taat kepada orang tuanya. Apa sebabnya? Yang pertama kali yang disalahkan adalah ayahnya dan ibunya. Jangan engkau ingin mendapatkan buah dari tanaman yang kamu tidak pernah mengurusnya. Begitu juga jangan kamu menunggu amalan baik, amalan saleh dari anakmu sendiri jika engkau tidak pernah mengurusnya. Asallahu al-'afwa wal-'afiyah. Sebagian manusia, wallahu musta'an, dia merusak anaknya sendiri, bisa jadi karena kejahilan. Bisa jadi dengan husnun niyyah, dengan niat yang baik. Saya gambarkan seperti orang yang memberikan anaknya mobil, disuruh dia bawa mobil padahal kecil anak tersebut. Maka hasilnya bisa jadi anak tersebut membuat masalah, bisa jadi dia bunuh diri sendiri. Seperti seorang ibu yang menyuruh anak yang kecil suruh masak, maka hasilnya bisa jadi masalah besar. Dia terbakar, rumah terbakar. Apa sebabnya? Dengan walaupun baik niat yang baik, biar anak bisa bawa mobil, belajar, bisa anak ini pintar masak. Begitu juga kadang kita merusak anaknya kita sendiri tanpa sadar. Kita membolehkan dia melakukan beberapa hal yang dia inginkan, ternyata ujungnya itu ternyata merusak dia. Kita mengizinkan, kasihan anak kita ini tidak pernah keluar dari rumah. Bolehlah kamu pergi ke sana ke situ sama orang yang tidak jelas. Bawalah dia hasilan jelek dari rihla itu misalnya. Ternyata dia punya akhlak jelek. Sebabnya apa? Kita dengan rasa sayang memberikan izin ke dia pergi bersama teman yang gak jelas, hasilnya merusak. Begitu juga contoh yang sekarang, memberikan HP. HP apakah ada maslahat bagi anak tersebut? Ada maslahat, tapi sedikit. Mafsadahnya lebih besar. Orang dewasa aja tidak bisa menjaga diri, menjauhkan diri dari hal yang Allah haramkan. Tiba-tiba muncul iklan yang aneh. Apalagi anak kecil, biasanya itu ingin tahu seluruhnya. Apalagi jika ada syaitan jin atau manusia yang was-was ke telinganya, buka ini, buka itu. Di masa lalu mungkin kita butuh berikan HP kepada anak karena belajar online. Sekarang kita perhatikan, rusak akhlak. Bahkan terbukti ada beberapa anak yang saya sendiri tahu, akidahnya rusak. Dia sudah ragu dalam masalah Islam, iman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang Allah Subhanahu wa taala. Buka HP dia ke sana ke sini, buka ini itu, dapatlah syubhat. Bisa dapat syubhat atau syahwat. Sebagian manusia ya ikhwah juga, dia mengira bahwa yang penting atau Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menyuruh kita mempunyai banyak istri, banyak anak. Tetapi dia tidak memikirkan bahwa bukan itu tujuan. Bagaimana engkau mempunyai banyak anak, istrinya banyak, anaknya banyak, tapi kamu tidak memperhatikan mereka, tidak pernah mendidik mereka dengan baik. Walaupun memang di dalam Islam mendorong kita mempunyai anak yang banyak, tazawwajul wadud. Tetapi yang dimaksud di sini ternyata anaknya 5, 6 semuanya rusak. Yang dimaksud ya ikhwah wa akhwat, kita memiliki anak yang banyak yang saleh, bukan anak yang banyak yang jelek, yang rusak. Ya, itu yang dimaksud. Jangan sampai kita hanya mengejar mempunyai anak banyak,
Saya punya 5, saya punya 6, 7, 8, hebat. Tetapi tidak diurus. Mestinya kita memperhatikan hakikat. Yang dimaksud di sini intinya kita memiliki anak banyak. Anak yang saleh. Itu yang dimaksud. Asallahu al-'afwa wal 'afiyah. Ada sebagian juga manusia yang mana dia memperhatikan jasadnya anaknya, selalu memberikan makanan yang baik, makanan yang enak. Dia melarang makan ini, jangan makan ini, jangan makan itu, jangan gabungkan makanan ini sama itu. Jika dia sakit sedikit, dia selalu carikan obat, bawa ke dokter. Dia memperhatikan jasadnya, tubuhnya, zahirnya anaknya sendiri. Tetapi agamanya anaknya sendiri, pikirannya anaknya sendiri, jiwanya anaknya sendiri tidak perhatikan. Waliyadzubillah. Seperti orang yang pelihara di rumahnya sapi. Bahkan yang lebih parah lagi, seperti orang yang berharap di rumahnya binatang buas. Memberikan makanan yang enak sampai binatang buas itu sudah besar. Akibatnya binatang buas itu memakan dia sendiri, memakan keluarganya, tetangganya, merusak. Jelas. Begitu juga anak yang kita hanya perhatikan jasadnya saja, tubuhnya saja, bagaimana dia bisa gemuk, bisa sehat. Akhirnya binatang buas itu, atau kita bilang anak tersebut itu, yang hatinya kosong dari iman, yang pikirannya jelek, yang akhlaknya rusak, itulah keluar melukai dianya sendiri, ayahnya, ibunya, tetangganya, masyarakat. Bahkan anak tersebut itu bisa menjadi sebab merusak agama Islam. Untuk apa kita memperhatikan tubuhnya, tetapi akidahnya, fikirannya, akhlaknya sangat jelek. Bukan kita mendukung Islam, mendukung sunnah, mewujudkan keluarga yang baik, mewujudkan masyarakat yang saleh. Kebalik, malah kita wal'iyadzubillah mengeluarkan kepada masyarakat anak yang malah rusak dan merusak. Sangat bahaya jika kita membuat hasanah atau membuat amalan yang jelek, sunnah sayyi'ah. Anaknya kita satu merusak banyak anak yang lain. Anaknya kita satu yang mengajak anak yang lain untuk berbuat maksiat, buat fahisyah, berbuat merusaklah masyarakat. Itulah masalah ya. Ada juga sebagian manusia, wallahu musta'an, yang dia kira yang mendidik anak itu seharusnya kata mereka ini, itu pondok, itu sekolah, itu masjid. Kata mereka itu wajibnya para ustadz. Ada orang yang punya pikiran seperti itu bukan urusan saya. Saya sudah antarkan anak saya ke pondok, ke sekolah, ke masjid. Ada di situ para ustadz. Itu tugasnya mereka. Kata ayahnya ini, kata ibunya, itu tugasnya para ustadz. Dia berpikir bahwa sudah dia antar anaknya ke pondok, sudah selesai tanggung jawabnya. Dia tidak memperhatikan anaknya tersebut, tidak menjaga anaknya tersebut. Sebenarnya sebagaimana tadi kita sebutkan, itu wajibnya ayah dan ibu. Itu tanggung jawabnya ayah dan ibu. Kalau yang lain nomor 2.
Nomor satu yang harus menjaga anaknya yaitu ayahnya sendiri, ibunya sendiri. Dan seharusnya kerjasama antara rumah, ya, ayah ibu, dan sekolah dan pondok, masjid. Jangan kamu pikir bahwa ketika sudah masukkan anakku di pondok, selesai. Ada juga orang laki-laki itu mengiranya ini tanggung jawabnya seorang ibunya. Bisa juga ibunya mengatakan tidak, itu tanggung jawabnya ayahnya. Maka ternyata tidak mau ada yang turun tangan, bahasa kita. Akhirnya anaknya rusak. Punya tanaman, siapa yang ngurus itu? Ayah. Oh, bukan, ibu. Ayah, ibu, nggak ada yang ngurus, rusaklah tanaman. Begitu juga anak. Bisa jadi ayah berkata, saya sudah kerja, saya sudah capek kerja di pasar, cari uang. Apakah nggak cukup itu? Kena panasan, apa nggak cukup itu? Seorang ibu juga berkata seperti itu. Saya juga cuci piring, cuci baju, saya masak, saya bersih-bersih. Apa nggak cukup itu? Seluruhnya menunjukkan alasan bahwa dia sudah lakukan apa yang mestinya dia lakukan. Padahal yang lebih utama dari hal itu yaitu menjaga, mengurus anaknya. Masing-masing sebagaimana tadi hadis mempunyai tanggung jawab. Intinya kalau memang alasannya seperti itu ayah dan ibu, yang akan mendidik anaknya itu siapa? Orang luar di jalan. Orang yang fasik, yang fajir. Laki atau perempuan. Yang fajirah atau yang fajir. Yang menerima anaknya wal'iyadu billah dan memasukkan di dalam hatinya ilmu yang jelek dan mengajak berbuat amalan yang jelek. Karena ayah ibu sibuk. Akhirnya anaknya inilah yang apa? Yang dapatkan guru, ternyata guru itu guru jelek. Perhatikan hal ini. Nasallallahu al-afwa wal-afiyah. يقول الشاعر وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. ومعنى آخر إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولا يلين إذا قومته الخشب. Yang maknanya anak kecil itu dia akan membesar menjadi dewasa sesuai dengan apa yang telah diajarkan kepadanya adalah orang tuanya. Jika orang tuanya mengajarkan anaknya dari kecil agama yang benar, akhlak yang baik, maka hasilnya ketika besar anak tersebut akan menjadi orang yang baik. Jika mengajarkan akhlak yang jelek, maka ketika besar terimalah apa yang jadi. Ya, terima jadi ternyata dia jadi orang nakal. Begitu juga jika dia tidak mengajarkan kepada anak-anaknya sendiri akhlak yang baik. Dia dapatlah akhlak yang jelek dari syaitanul jin wal ins. Maknanya syair yang kedua itu pohon kecil jika dari awalnya dia miring, mudah kita bisa luruskan karena masih kecil. Tetapi jika pohon itu dari kecilnya sudah miring dan kita biarkan sudah besar, sangat susah jika kita ingin luruskan karena sudah besar. Itulah menjelaskan kepada kita pentingnya kita memperhatikan anak kita dari kecil. Di zamannya kita, Allah musta'an, adalah ar-rifqah sayyi'ah, teman-teman yang jelek, yang jahat. Adalah yang tadi saya sampaikan, al-jawwal, HP, yang lebih parah daripada ar-rifqah sayyi'ah, karena itu mengajarkan kepada orang seluruh yang diinginkan. Apa yang diinginkan dia bisa dapatkan di HP.
itulah di zamannya kita. Mestinya kita kaum muslimin berusaha keras menjaga anaknya kita dan mendidik anaknya kita dengan baik. Gimana kita bisa menanam di dalam hatinya anak kita akidah yang benar, iman yang kuat. Bagaimana kita membuatkan mereka menjadi anak yang saleh, yang bertakwa kepada Allah, anak yang suka ta'ah, suka ibadah dan benci maksiat, anak yang suka sunnah dan benci bid'ah. Gimana caranya? Dengan niat dan himmat yang semangat, kita fokus mengajarkan anak kita hal-hal yang tadi saya sebutkan, akidah, iman, terus ta'ah, taqwa, sunnah. Ada beberapa hal yang bisa kita katakan menjadi sebab bi'idznillah subhanahu wa ta'ala, yang dengannya bi'idznillah subhanahu wa ta'ala akan mewujudkan anak yang baik, yang saleh. Mudah. Sebab-sebab ini gimana cara bisa kita mendidik anak kita dengan baik? Yang pertama adalah al-ilm. Harus kita, orang tua, memiliki ilmu. Dengan ilmulah kita bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang lebih baik, mana yang di bawahnya, ya. Mana yang lebih baik, mana yang di bawahnya, mana yang baik, mana yang jelek, mana yang benar, mana yang salah. Dengan ilmu. Ketika kita mempunyai ilmu yang sangat banyak, kita berarti kita melihat yang lebih jauh. Apakah hal ini akan merusak anaknya kita walaupun bukan sekarang? Hal ini mungkin zahirnya tidak merusak anak kita, tapi yang orang yang memiliki ilmu yang dalam, dia bisa melihat bahwa hal tersebut ujungnya akan merusak anaknya kita. Syahidnya, hal yang pertama, harus kita memiliki ilmu. Kita sendiri yang belajar agama Allah. Dengan ilmunya kita biidznillah, kita akan bisa biidznillah mendidik anak kita dengan baik. Coba lihat lawannya. Jika orang jahil, ayah ibunya jahil, apa hasilannya? Hasilannya anak yang jahil. Anaknya tidak tahu agama. Anaknya tidak bisa mengetahui mana yang benar, mana yang jelek. Tidak dapat nasihat dari ayahnya, dari ibunya. Tidak bisa tahu mana yang baik, mana yang jelek. Kama fil qa'idah, faqidu syai'i la yu'tih. Yang maknanya, yang tidak mempunyai sesuatu tidak akan bisa memberikan hal itu. Yang tidak memiliki ilmu, maka dia tidak mungkin memberikan ilmu karena dia tidak punya. Bagaimana dia menurunkan ilmu kepada anaknya, dia sendiri nggak punya? Bagaimana dia bisa memberikan nasihat kepada anaknya, ini salah, ini benar, dia sendiri nggak tahu itu benar atau salah? Maka itu yang pertama. Yang kedua, mengajarkan kepada anaknya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa yang mungkin lain, mengantungkan hati yang mereka ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana anaknya kita ini bisa cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, khauf kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka belajar bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui seluruh hal yang kita lakukan, seluruh ucapan yang kita ucapkan. Itu harus kita tanamkan di dalam hatinya mereka. Wajib bagi kita. Tanamkan kepada hatinya mereka ini rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin dia menjauhkan diri dari maksiat kecuali dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika takut hanya kepada ayah ibunya, jika enggak ada ayah ibunya, dia akan lakukan hal-hal yang haram. Jika diberikan HP, enggak ada ayah ibunya, dia buka hal yang haram. Gimana dia bisa beribadah, berbuat amalan saleh jika dia tidak cinta dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala? Perhatikanlah Al-Quran ya ikhwah, ya akhwat. Faqul subhanahu wa ta'ala al-Luqman, ayat ini yang sangat indah dan membutuhkan sebenarnya waktu yang khas dijelaskan.
فقال سبحانه وتعالى يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصغر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك وضم من صوتك إن أنكى الأصوات صوت الحمير. Lihatlah gimana Luqman mengajarkan kepada anaknya, memanggil anaknya, ya bunayya, wahai anakku, sesungguhnya jika sesuatu berbuatan ya seberat biji sawi ya, yang kecil dan berada di dalam fi sakhrah, di dalam batu, atau di dalam langit, atau di langit, atau di dalam bumi, ya'ti biha Allah, tetap Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan hal tersebut, amalan tersebut yang kamu buat, ucapan tersebut yang kamu lakukan. Allah datangkan apapun yang kamu lakukan. Tanamkan di dalam hati anakmu sendiri hal ini, akidah ini, takut kepada Allah. Dia mengetahui bahwa apa yang dia ucapkan, apa yang dia lihat, apa yang dia lakukan, itu Allah subhanahu wa ta'ala akan nanti datangkan di hari kiamat, akan kumpulkan. Ketika belajar hal itu tertanam di hatinya, maka anak tersebut akan menjadi saleh. Begitu juga lihat, ya bunayya aqimis salah, perintahkan kepadanya untuk apa? Dirikan salat. Ya, dirikan salat. Wa amr bil ma'ruf, perintahkan untuk apa? Disuruh dia amr ma'ruf, nahi 'anil munkar. Wasbir 'ala ma asabak, wa la tusghir khaddaka lin-nas. Jangan kamu sombong. Itu semuanya ajaran dari Luqman kepada anaknya. Ada akidah di ayat yang pertama. Ayat yang selanjutnya mengajarkan kepadanya ahkam, aqimis salah, amr ma'ruf, nahi 'anil munkar, sabar, akhlak selanjutnya itu. Jangan sombong. Adab-adab yang selanjutnya itu, waghdud min sautik, jangan kamu punya suara keras. Begitulah orang baik, orang saleh mengajarkan anaknya, memperhatikan anaknya. Asallahu at-taufiq wal hidayah. Lihatlah gimana Nabi SAW mengajarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ardah. Hadits masyhur. Ya ghulam, ihfazillah yahfazuk. Ihfazillah tajidhu tijahak. Wa idza sa'alta fas'alillah, wa ista'anta fasta'in billah. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا كتب الله لك ولو اجتمعوا على يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Hadis ini subhanallah, ya gulam, memanggil Ibnu Abbas dengan ya gulam, wahai anak muda, wahai anak kecil, jagalah Allah, maksudnya jagalah agama Allah, jalankanlah agama Allah, jauhkan diri dari hal yang Allah haramkan, jagalah agama Allah, mesti Allah subhanahu wa ta'ala akan menjagamu. Ihfadillah yudjahak, dan sa'alta fas'alillah, mengajarkan kepadanya akidah, mengajarkan kepadanya al-qadha wal qadar. Gitulah Islam, mengajarkan kepada anak-anak kecil akidah dan akhlak. Ini ya ikhwan kedua, yang makna yang tadi saya sebutkan, bagaimana anak tersebut menjadi orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, gantungkan hati mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kedua, yang ketiga yang membantu kita mendidik anak dengan baik,
kita harus didiknya mereka dengan menggabungkan sifat tegas dan sayang. Ya, dua sifat harus kita gabungkan. Bagaimana kita bisa letakkan tegasnya di tempatnya dan sayangnya di tempatnya. Jangan selalu tegas sampai anak kita wallahu musta'an benci dengan kita, benci dengan agama karena kita perintahkan dengan tegas melakukan hal-hal mungkin sunnah, tapi dengan tegas, dengan keras, akhirnya dia benci agama, benci sunnah, benci ilmu. Begitu juga ini maksudnya, letakkan sifatnya tegas di tempatnya, letakkan sifatnya sayang di tempatnya. Jangan sampai dengan sayangnya engkau dengan anakmu sampai kamu tidak bangunkan di salat subuh, tidak menyuruh dia belajar Al-Quran, belajar di pondok. Sayang, kasihan, kecil. Sayang atau kasihan dia bangun jam 5 salat, jam 4 salat. Itu sayangnya akan merusakkan dia. Jadi ini harus digabungkan. Ya. Termasuk juga hal yang tidak benar karena sayangnya, misalnya memberikan apa yang dia inginkan, minta apapun diberikan, walaupun kita tahu hal itu akan merusak dia. Seperti tadi bilang HP, mengizinkan dia pergi rihlah ke tempat yang tidak benar. Datang teman, kita tahu anak itu anak jelek, anak kita nangis mau pergi sama dia, izinkan, karena kasihan. Ternyata kasihnya di belakang rusak anak tersebut. Atau misalnya seorang ibu, dia sembunyikan perbuatannya anaknya, baik laki atau perempuan. Kenapa? Jika tahu ayahnya akan marah sama dia. Itu sayang yang tidak benar. Harus sayang dengan tegas. Baik. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. Hikmah harusnya kita gunakan. Kapan kita bisa letakkan keras, kapan kita bisa letakkan sayang. Mungkin harus dengan cepat, waktunya sudah lumayan. Yang keempat adalah harus kita memberikan nasihat kepada anak kita. Selalu membutuhkan nasihat. Jangan kita malas, jangan kita putus asa memberikan nasihat kepada anak sendiri, walaupun berkali-kali. Kan kita bisa gabungkan at-tarhib wa targhib. Kapan kita bisa keras sedikit, menakuti dia, kadang memberikan semangat, kadang juga memunculkan bahwa kita marah. Digabungkan at-targhib wa tarhib, uslubun Qur'ani wa syar'i. Gabungkan dua hal itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menakuti kita dengan melakukan maksiat, ada neraka, dan begitu juga membuat kita semangat. Allah sebutkan nikmatnya yang di surga. Intinya jangan malas memberikan nasihat kepada anak. Harus dengan sabar. Yang kelima, kita berikan haknya anak, ya. Bagiannya anak, haknya anak. Maksudnya di sini haknya anak yaitu kalau memang waktunya harus diberikan sesuatu, diberikan sesuatu yang benar. Jangan juga dengan kerasnya kita akhirnya patah. Jadi anak itu kadang membutuhkan ada waktu main. Kadang juga tidak sering meminta sesuatu yang halal, yang boleh. Namanya anak, diberikan. Haknya dia masih kecil. Diberikan. Coba bayangkan hadisnya Sahal bin Sa'ad. Yang kisah yang intinya bahwa Rasulullah SAW pernah bersama beberapa sahabat yang mulia
Mereka yang di sebelah kirinya beliau dan di sebelah kanannya Rasulullah anak kecil. Ketika Rasulullah meminum, setelah beliau minum, Rasulullah SAW meminta izin dari si anak itu yang di sebelah kanan. Apakah engkau mengizinkan saya berikan minuman ini kepada seorang ini, orang-orang yang besar di kiriku? Ternyata anak tersebut berkata, tidak. Saya tidak akan mengutamakan mereka. Bagian dari muhir Rasulullah. Maknanya Rasulullah meminta izin dari anak kecil tersebut. Haknya dia memang diberikan yang di sebelah kanan. Itu maknanya kurang lebih. Ya, memberikan apa yang memang mestinya kita berikan kepada anak yang namanya anak kecil. Jangan kita muamalah dengannya seperti anak dewasa. Yang selanjutnya, yang kelima atau yang keberapa ini, yang keenam, yaitu memberikan waktu kepada keluarga. Ada waktu diberikan kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada suami ke istri, dari istri ke suami, memberikan waktunya kepada anak. Ayah duduk sama anaknya, ibu duduk sama anaknya, memperhatikan anak yang mendidik anak yang mengajarkan anaknya. Lihat keadaan yang mereka, apa yang mereka lakukan, apakah amalan yang baik, ucapan yang mereka apakah baik atau butuh diluruskan. Kadang juga butuh duduk sama mereka ini, kita main-main sama mereka. Jangan kita ini laki atau perempuan kita berikan waktunya banyaknya kepada teman kita. Perempuan bersama temannya baik keluar atau ditelepon. Atau laki juga keluar dari rumah, anaknya nggak dapat waktu. Akhirnya ujungnya anaknya sendiri ingin curhat sama siapa, ndak ada. Keluarlah wal'iyadzubillah dari rumah, dapatnya anak nakal. Bisa dapat wal'iyadzubillah orang yang sudah dewasa daripada mereka. Dia curhat kepada mereka ini, ceritakan apa yang dia rasakan, akhirnya wal'iyadzubillah digunakan dengan hal-hal yang haram, yang tidak benar. Baik perempuan atau laki. Perempuan juga jika tidak dapat perhatian dari ibunya, ada temannya yang memancing dia cerita, maka dia curhat kepadanya, keluarlah hal-hal yang tidak benar dan digunakan, dipegang wal'iyadzubillah. Ataupun laki. Asallallahu alaihi wal-afiyah. Yang selanjutnya, kita juga butuh kadang duduk sama anaknya kita bacakan kisah, cerita Islam yang dari Al-Quran, para nabi, para rasul, para sahabat Nabi SAW dalam sunnah, dan kita ambil ibrah dari kisah itu. Laqad kana fi qasasihim ibratun lil albab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya pada kisah mereka terdapat ibrah bagi orang-orang yang memiliki akal, mempunyai akal. Kisah itu untuk orang dewasa aja membuat mereka semangat. Sebagaimana ucapan para ulama Az-Zahabi dan yang lain, kisah itu membuat orang semangat. Kita baca gimana kisahnya para salafus salih, semangatnya belajar, kita semangat belajar. Gimana mereka yang salatul lail, qiyamul lail, kita semangat qiyamul lail. Begitulah. Apalagi anak kecil sangat senang dengar cerita itu dan akan mereka hafal. Dan kita berusaha mengambil ibrah dari situ. Begitulah orang saleh, begitulah orang main. Jika ada begini. Itu juga dibutuhkan. Mengambil faedah dan ibrah. Allah Subhanahu wa taala tidak sia-sia menyebutkan kisah-kisah para nabi dan para salihin. Begitu juga Rasulullah SAW. Ada faedah, ada ibrah yang kita harus ambil darinya. Yang selanjutnya adalah begitu juga kita membiasakan mereka melakukan amalan saleh. Kita mendorong mereka berbuat amalan saleh. Baik salat atau puasa atau sedekah, mengajarkan mereka
Ketika kita berdiri salat, ajaklah mereka salat. Ketika kita mau puasa, ajaklah mereka puasa walaupun setengah hari. Ketika kita melakukan sedekah, berikanlah kepada anaknya sendiri yang akan berikan sedekah kepada orang miskin. Ajaklah mereka hadir majelis ilmu. Ya, asal tidak mengganggu. Kita bagaimana biar anak kita ini bisa terbiasa melakukan amalan yang baik dan mencintai ta'ah dan jauh dari maksiat. Tetapi dari tadi jangan sampai membuat dia bosan, belan dengan belan, sedikit demi sedikit. Bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita? Hadis Amr bin Shu'aib Nabi an jaddih, muru awladakum bis salati wa hum abna'i sab'. Wadrub alaihi al-'ashr wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkan kepada kita orang tua, perintahkan kepada anak kalian adakan salat ketika anak umurnya mereka 7 tahun. Yang dipukullah mereka jika anak yang mereka ini umurnya mereka 10 tahun. Maksudnya ketika mereka di umur 10 tahun masih malas salat. Begitu juga farriqu bainahum fil madaji'. Ketika tidur, jangan di satu tempat, satu kasur, laki perempuan. Dijauhkannya mereka. Walaupun saudara. Bagaimana sahabat Nabi SAW ketika mereka mengajarkan kepada sahabatnya, kepada anaknya sendiri. Ketika berpuasa. Ya. Ketika berpuasa. Saum Ashura. Hadis Rabi' binti Muawwid. Sampai beliau berkata, "Fakunna نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العين فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه حتى يفطر أو عند الإفطار." Kita kata Rabi' binti Muawwid, Rabi' binti Muawwid, setelah itu kita puasa Yaum Ashura, dan kita juga membuat anaknya kita juga ikut puasa, dan kita memberikan kepada mereka mainan. Jika mereka ini nangis, diberikan mainan itu sampai buka. Membiasakan mereka ibadah. Ini beberapa hal yang saya sebutkan, dan waktunya sudah cukup. Dan sebenarnya mungkin masih mau lanjut. Ada beberapa hal yang sangat penting. Ada beberapa hal yang kewajibannya kita terhadap anaknya kita sendiri. Tetapi mungkin waktunya sudah cukup. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yu'inana ala islahi anfusina, صلاح أولادنا، صلاح أسرنا، وأن يجعلهم صالحين متقين ومن أهل السنة والجماعة، ويحشرنا معهم جميعا في جنة الله سبحانه وتعالى. إلى هنا وسبحانك الله وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.